Memutuskan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Sudah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, kericuan terjadi setelah perdebatan di dalam sidang paripurna mulai tidak terkendali dan beberapa anggota DPR bahkan maju hingga ke meja pimpinan sidang paripurna. Disahkannya undang-undang pilkada oleh DPR yang salah satu poinnya berisi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Komisi 2 DPR RI dan Mendagri memutuskan tetap membawa rancangan undang-undang pilkada ini ke dalam rapat paripurna dan yang diambil diantaranya menentukan apakah pilkada akan tetap digelar langsung atau melalui DPRD. Pada tahun 2014, Indonesia dihebohkan oleh satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Pilkada Tak Langsung. Masa pemerintahan SBY saat itu menyaksikan perubahan besar dalam cara memilih kepala daerah, dari langsung oleh rakyat jadi dipilih oleh DPRD. Kenapa hal ini bisa terjadi? DPR periode 2014 membahas undang-undang ini dengan sengit. Beberapa fraksi mendukung, katanya bisa mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas calon. Tapi, banyak yang menentang karena merasa melanggar hak rakyat. Ada negosiasi antar fraksi, bahkan tekanan dari luar parlemen loh. Tetapi kalau dipilih oleh DPRD, berarti parlemen yang mewakili. Nah, kadang-kadang di parlemen ini kan kepentingan partai-partai koalisi, yang mana partai-partai yang memiliki kepentingan yang sama, itu dia akan lebih banyak dominan, dia akan lebih banyak menang. Dari pusat sampai daerah, partai yang dominan itu bisa calonnya selalu unggul dalam koalisi partai. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada rakyat, lebih banyak rakyat itu melihat figur. Kalau rakyat yang menengah ke bawah, itu mungkin dia masih berpikir tentang bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Tetapi kalau kelas menengah ke atas dan kaum cendekiawan, itu mereka lebih banyak melihat kepada figur. Sehingga sebenarnya pemilihan langsung oleh rakyat itu lebih baik, asal tidak ditunggangi oleh kepentingan money politik. Kalau ditunggangi oleh kepentingan money politik, permainan dengan uang, maka kita tetap terjebak dalam figur-figur yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Berarti ketong masyarakat ini ketong hak suara, ketong sudah bisa gunakan ketemu hak suara, sedangkan ketemu masyarakat itu ketemu mau supaya ketemu juga ketemu suara bisa gunakan untuk pemilihan langsung. Saya sampaikan ya, sekarang pilihan presiden itu sistem apa? Sistemnya presidensial, kan dipilih rakyat. Masa di bawahnya pakai sistem parlementer, gimana sih? Ini kan gimana, kita mau kemana? Arahnya mau kemana kita ini, logikanya? Yang di atas, ya kan, undang-undangnya pakai dipilih oleh rakyat. Kemudian yang di provinsi sama di kabupaten itu dipilih oleh DPRD, logikanya gimana? Kontroversi waktu itu makin memanas, sampai SBY harus mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang itu. Alasannya, pertimbangan hukum dan politik, plus tekanan dari masyarakat yang marah karena tidak setuju dengan undang-undang itu. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan gugatan judicial review seimbangkan dengan kedaulatan DPR dengan hak rakyat di Undang-Undang Dasar 1945. Perpu itu sebetulnya diniatkan agar Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran dan kewenangan yang begitu penting menurut Undang-Undang Dasar itu tetap terjaga wibawanya, tetap kuat, tetap mendapatkan kepercayaan yang penuh dari rakyat Indonesia. Sebab tanpa kepercayaan tentu akan sangat mengganggu kehidupan bernegara. Untuk aksi menentang Undang-Undang 2014 kan pasti tidak ya, karena Ibu kan sudah PNS.
tidak bisa terlibat dalam politik praktis yang terlalu jauh, tetapi di dalam pembelajaran sebagai guru sejarah ketika mengajarkan sistem demokrasi berarti harus memberikan pembelajaran yang benar kepada peserta didik untuk bisa melihat mana celahnya, mana masalahnya. Oh, kalau pemilihan langsung keuntungannya apa, kalau pemilihan oleh DPR itu keuntungan dan kelemahannya apa, pasti di dalam pembelajaran itu diajarkan sehingga ada perubahan pola pikir pada peserta itu. Nah, sebagai masyarakat saya justru tidak setuju untuk pemilihan oleh parlemen, karena pemilihan oleh DPR atau parlemen itu di dalam sejarah bangsa kita itu sudah terlihat pada 32 tahun sistem pemerintahan Orde Baru. Golkar sebagai single mayoritas tunggal dalam politik demokrasi. Demokrasi tidak berjalan dengan baik, dibungkam karena ada kepentingan birokrasi dan ada muncul alat-alat kekuatan negara waktu itu. Sehingga sebaiknya biarkan rakyat berdaulat dengan suaranya sendiri. Rakyat harus terus diberikan edukasi untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar, dengan menghindari money politik. Begitu. Kita pernah sih, sonde setuju begitu. Tapi sonde lewat ini hanya ketong dalam kalangan sendiri saja, bahwa ketong sudah setuju begitu, ketong masyarakat sudah setuju. Makanya ketong juga harus ikut pilih begitu. Waktu survei kita tanggal 5 sampai tanggal 7 September 2014 ya. Jadi waktu di mana wacana tentang pilkada langsung atau dipilih oleh DPRD mulai ramai ya, diberitakan oleh media. Dan memang menjadi perhatian publik, sehingga ketika survei kita laksanakan memang akhirnya publik punya penilaian sendiri terhadap proses yang berjalan di parlemen ya. Jadi setelah kita turun survei, kemudian kita mengumpulkan data dan menganalisa datanya, memang akhirnya satu temuan yang sebetulnya tidak terlalu mengejutkan ya, karena mayoritas publik setuju bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung. Artinya bahwa mayoritas menolak pilkada oleh DPRD ya. Jadi mencapai 80%, dan mereka yang setuju terhadap pilkada oleh DPRD hanya kurang lebih 10,7%. Nah, ini adalah sebuah kita melihat sebuah kontradiksi yang begitu nyata ya, terlihat di publik kita ya, bahwa ketika mayoritas partai di parlemen kemudian berbalik arah mendukung pilkada oleh DPRD, ternyata publiknya justru berpandangan lain ya, mereka setuju dengan pilkada langsung. Jadi kami melihat bahwa ini ada satu problem besar dalam demokrasi kita ya, dalam perjalanan demokrasi kita, di mana suara partai dan suara konstituennya berbeda ya. Jadi ini harus didorong bahwa partai memang ke depan harus melihat suara konstituen sebagai satu aspirasi yang diperjuangkan oleh DPR. Ketika mayoritas setuju pilkada langsung, mengapa kemudian mayoritas partai di parlemen mendukung pilkada oleh DPRD? Artinya aspirasi siapa yang kemudian diwakili oleh partai ini? Karena konstituen mereka pun mendukung pilkada secara langsung. Selama proses ini, ormas dan masyarakat sangat aktif. Ada demo, diskusi, dan kampanye online untuk mempertahankan pilkada langsung. Mereka merasa kedaulatan rakyat yang ada di tangan rakyat sendiri sedang terancam. Benar sih, sebagai warga negara saya dan sebagai guru sejarah saya rasa bahwa itu benar. Karena kita belajar dari pengalaman sejarah tadi yang Ibu sampaikan, bahwa ketika di Orde Baru itu karena pemilihan oleh parlemen, maka Golkar menjadi single mayoritas tunggal, partai tunggal dalam perpolitikan di tanah air, dan demokrasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau diberikan kebebasan kepada rakyat, malah lebih bagus demokrasinya. Benar, ya benar adanya. Karena banyak yang sana setuju begitu. Banyak yang setuju harus ini ketonjok ke masyarakat, harus ikut memilih. Termasuk ketong di kalangan kecil, ketong di kantor-kantor kecil, ketong sana setuju begitu.
Kami ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa negara bukan hanya sekedar kumpulan orang, melainkan sebuah sistem persamaan yang rumit. Pada tahun 2014, Indonesia diguncang oleh pengesahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD. Bagi kami, ini adalah momen di mana aritmatika politik yang mencoba mengalahkan logika kedaulatan. Kami merenungkan kembali mengapa sebuah bangsa yang sudah berjalan ke depan tiba-tiba dipaksa mundur. Nah, melalui video ini kami mencoba membedah peristiwa tersebut bukan dengan kemarahan politik, melainkan dengan kejernihan berpikir untuk mengambil pelajaran bagi masa depan. Salah satu argumen yang terkuat yang muncul saat itu adalah efisiensi anggaran. Para pendukung pilkada tak langsung berargumen bahwa biaya pilkada langsung terlalu besar, yaitu mencapai triliunan rupiah. Secara matematis, mereka sedang mencoba melakukan minimalisasi biaya. Namun, refleksi kami membuahkan pertanyaan kritis. Apakah biaya demokrasi bisa dihitung hanya dengan nilai nominal uang? Kami melihat bahwa ada biaya-biaya tersembunyi yang jauh lebih besar jika hak pilih rakyat dihilangkan, yaitu hilangnya legitimasi moral. Dalam matematika, jika kita menghilangkan variabel utama dalam sebuah fungsi, maka hasilnya tidak akan lagi akurat. Demikian pula dengan demokrasi. Jika variabel suara-suara rakyat dihapus demi penghematan, maka hasil kepimpinannya adalah sebuah distorsi yang membahayakan stabilitas negara. Selanjutnya, kami merefleksikan konsep himpunan dan representasi. Idealnya, anggota DPRD adalah sebuah himpunan bagian atau subset yang harus mewakili karakteristik dan keinginan himpunan semesta, yaitu rakyat. Namun, pada peristiwa 2014, kami menyadari adanya jurang pemisah yang lebar. Ketika 50 atau 100 orang di dalam sebuah ruangan tertutup menentukan nasib jutaan orang, terjadi apa yang dalam statistika disebut sebagai sampling error atau kesalahan sampel yang masif. Kami merasa bahwa kedaulatan tidak bisa didelegasikan secara mutlak tanpa kontrol langsung. Tanpa adanya keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin menjadi tidak terkoneksi atau diskonter. Persamaan ini tidak akan pernah mencapai titik keseimbangan jika rakyat hanya dianggap sebagai angka di atas kertas saat pemilu legislatif saja. Sejarah mencatat bahwa kontroversi ini berakhir dengan keluarnya Perpu oleh Presiden SBY setelah melihat penolakan publik yang luar biasa. Bagi kami, momen ini adalah proses sistem yang memperbaiki dirinya sendiri. Dalam pemrograman, jika sebuah algoritma menghasilkan output yang salah atau error, maka harus dilakukan perbaikan kode. Rakyat Indonesia pada tahun 2014 berperan sebagai pengawas yang memberikan sinyal bahwa ada kesalahan logika dalam undang-undang tersebut. Kami berefleksi bahwa kekuatan demokrasi kita justru terletak pada kemampuan masyarakat untuk menuntut koreksi atas kesalahan sistem yang dibuat oleh para elit. Ini adalah pelajaran berharga bahwa dalam politik, suara publik adalah variabel bebas yang tidak bisa didikte oleh variabel terikat manapun. Merawat logika bernegara. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa matematika dan politik memiliki satu kesamaan. Namun, keduanya mencari kebenaran, bedanya matematika mencari kebenaran angka,
sementara politik mencari kebenaran aspirasi. Peristiwa pilkada tak langsung 2014 adalah mengingat bagi kami generasi muda bahwa kita harus cerdas membaca angka-angka dan narasi politik. Jangan biarkan hak kita dikurangi atas nama efisiensi yang semu. Kami percaya bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berani, membiarkan rakyatnya masuk ke dalam persamaan besar pembangunan. Mari kita jaga agar garis logika demokrasi kita tetap lurus menuju kesejahteraan, bukan bengkok oleh kepentingan sesat. Terima kasih telah merefleksikan sejarah ini bersama kami. Thank you.